Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget masih bisa diberikan kesempatan untuk upload video lagi untuk kalian. Dan mudah-mudahan dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, ini di awal video aku lagi anterin bocil aku yang si sulung untuk berangkat ke sekolah. Ya biasalah teman-teman, aku kan berada di lingkungan dekat Brimob gitu, makanya pagi-pagi ramai banget di sekitar sini, apalagi dekat bandara ya teman-teman. Orang-orang itu pada lari pagi di sini, pagi sore, pokoknya di sini ramai terus di depan jalan ya teman-teman. Nah ini sudah anterin bocilku yang si sulung. Sebenarnya ini sudah siang ya teman-teman, aku tuh sudah pulang juga dari sekolahnya si Ade. Lanjut aku petik sayur daun kelor di kebun belakang rumah ya teman-teman. Ini tuh aku bersama Besti sekaligus tetangga aku juga. Ya seperti biasalah, karena aku selalu tiap hari ke sekolahnya si Ade, jagain sampai pulang sekolah itu keburu abang sayurnya itu pergi ya teman-teman. Aku tidak pernah belanja di abang sayur karena abang sayurnya itu datang sekitar hampir setengah 10-an gitu. Dan jam segitu itu aku masih di sekolah ya teman-teman, jadi tidak pernah dapat abang sayurnya. Jadi aku inisiatif aja panggil tetangga menemani aku mengambil sayur kelor di kebun ya teman-teman. Ini tuh kebun tetangga juga. Jadi di kebun sini tuh kita bebas ambil sayur ya teman-teman. Yang penting kita minta izin terlebih dahulu. Nah ini aku sudah ambil kelornya, bagi dua aja sama si Besti aku, karena dia juga itu tuh suka sayur kelor ya teman-teman. Nah ini dia sudah aku ambil beberapa. Ini tuh satu kali masak aja, karena kalau daun kelor juga layu itu kurang bagus ya teman-teman. Nah ini langsung aku bersihkan dari tangkainya. Jadi dari kecil tuh aku sudah terbiasa ya teman-teman makan sayur kelor, apalagi masih tinggal di Sulawesi Selatan dulu itu. Sayur kelor itu sudah lumrah kita makan ya teman-teman. Kalau di Maluku di sini, di Ternate sini tuh ada juga yang makan, ada juga yang tidak makan. Tapi kalau di daerah Jawa kayaknya sayur kelor ini kebanyakan penduduknya tidak makan sayur kelor ya teman-teman. Bener nggak sih? Nah ini sayur kelornya sudah aku bersihkan semuanya ya teman-teman. Ini nanti aku mau cuci, kemudian aku langsung masak aja. Dan kali ini aku mau campur sayur kelornya itu bersama dengan labu kuning dan juga terong, karena ada stok terong juga di rumah. Ini tuh terongnya sudah layu ya teman-teman, tapi masih bolehlah untuk dimasak. Jadi sayur kelor ini tuh banyak vitaminnya ya teman-teman, bagus untuk kesehatan. Bocil-bocilku juga pada suka sayur kelor, apalagi tuh kalau yang berkuah-kuah itu pastinya bocilku pada suka. Makanya untuk sekarang ini tuh aku lebih suka bikin sayur yang kuah aja supaya semuanya bisa makan. Nah ini lanjut aku iris-iris aja sesuai selera, labu kuningnya sama terong juga. Ini tuh nanti aku masak bersamaan karena matangnya juga bisa sama-sama kalau terong sama labu kuning ya teman-teman. Dan seperti biasa aku masak lagi di panci reot aku, tapi ini tuh masih bagus ya teman-teman. Ini tuh panci legend aku yang sebenarnya sudah boleh diganti, tapi aku masih suka aja untuk make ya teman-teman, karena ini memang masih bagus, belum bocor juga. Nah ini aku tambahkan irisan bawang merah juga ya teman-teman. Kemudian aku masukkan terongnya. Pokoknya ditunggu mendidih, ditunggu lunak semuanya, baru dimasukkan kelornya. Jadi untuk campuran si sayur kelornya itu bermacam-macam ya teman-teman. Bisa dicampur dengan labu siam, kangkung, jagung, tahu, pokoknya
banyak yang bisa kita campur kalau kita masak sayur kelor ya teman-teman. Pokoknya dibikin kuah gitu pasti lebih enak. Nah ini lanjut di kompor yang satunya aku tuh goreng telur untuk bocil-bocilku. Ini tuh sebenarnya ada ikan ya teman-teman, tapi bocilku kali ini minta digorengin telur, makanya aku goreng telur aja. Dan ya biasalah kalau kuningnya itu kurang masak pastinya mereka nggak suka makan, jadi pastinya aku cek dulu apakah kuningnya betul sudah matang semuanya baru aku angkat. Oke, kali ini aku goreng 2 butir aja untuk bocil-bocilku. Kemudian lanjut aku cek sayurnya lagi, ternyata sudah matang, sudah lunak labu kuning sama terongnya. Selanjutnya aku masukkan si kelornya. Ini kalau sudah dimasukkan kelor tinggal tunggu mendidih sebentar, pastinya sudah boleh diangkat dan sudah matang. Oke, lanjut di kompor yang satunya lagi. Ini aku sudah angkat telurnya, pokoknya bolak-balik pakai kompor minyak tanah dan kompor gas supaya masaknya nanti bersamaan ya teman-teman. Nah ini terakhir tinggal masukkan seasoningnya. Aku gunakan micin ayam dan juga garam secukupnya. Aku kali ini tidak pakai micin karena kalau aku pakai micin ayam pastinya kalau micin miwon itu aku sudah tidak pakai ya teman-teman. Nah ini dia bocilku sudah makan semuanya, pokoknya mereka pada lahap. Ini aku skip videonya, langsung sorenya aku goreng pisang. Ini persiapan untuk aku pengajian sebentar malam ya teman-teman. Jadi kali ini giliran aku yang membawa konsumsi pada saat di pengajian nanti ya teman-teman, karena itu kita giliran. Dan yang membawa konsumsi ini kan tidak memakai uang pribadi ya teman-teman, itu tuh ada uang kas yang kita kumpul setiap malam untuk kita simpan dan juga kita sisihkan sedikit untuk konsumsi. Nah ini menunya aku bawa kali ini yaitu hanya pisang goreng, kacang dan juga sambal dabu-dabu. Jadi kalau di bagian timur kita, apalagi Maluku, itu tuh kalau kita makan pisang goreng biasanya dimakan bersama sambal ya teman-teman. Ini karena aku takut tidak sampai pisangnya, tidak cukup, ini aku tambah dengan tahu isi juga gorengan. Nah ini untuk minumannya aku hanya bikin teh panas ya teman-teman. Oke, sudah ready semuanya, sudah sholat isya, lanjut kita pergi ke pengajian. Kali ini kita pengajiannya di rumah duka ya teman-teman. Ini karena ada tetangga atau anggota pengajian yang suaminya meninggal. Jadi kita pengajiannya di sini yasinan. Kalau tidak seperti hari-hari biasa itu kita hanya pengajiannya di musola ya teman-teman. Jadi kalau hari-hari lain itu kita sambung menyambung baca 1 juz, tapi kalau ada misalkan orang meninggal kita baca yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan seperti biasa kalau kita baca yasinan itu mesti didahului dengan surah-surah pendek, yaitu 3 surah Qul. Baru kita baca yasinan. Habis baca yasinan baru penutup doa sesudah baca yasinan ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita anggota pengajian itu ada 50-an orang lebih dari kompleks ini ya teman-teman, sekitar kompleks kita. Tapi biasalah teman-teman, kita itu beda orang, beda urusan. Mungkin yang lain punya urusan yang lain, tidak sempat untuk hadir. Jadi kita tuh hadir cuma segini aja. Tapi mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa hadir. Nah ini setelah selesai pengajiannya, kirim doa juga untuk almarhum. Lanjut kita sajikan makanan ala kadarnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata tuan rumah juga menyiapkan berbagai macam kue. Dan alhamdulillahnya lagi bisa dibawa pulang ya teman-teman kalau tidak habis. Oke, sekian dulu ya video untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum. Dadah.